Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Pada video kali ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan untuk memenuhi nilai UAS rekayasa sistem berorientasi objek R02. Oke, langsung saja saya mulai ke soalnya. Perbedaan struktural diagram dan behavioral diagram. Struktural diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur statis elemen dalam sistem yang dimodelkan, yaitu bagaimana suatu objek berfungsi atau berhubungan dengan yang lain. Ini menunjukkan hal-hal dalam sistem kelas, objek, paket atau modul, not fisik, komponen, dan antarmuka. Misalnya saja seperti hal aspek statis sebuah rumah yang mencakup keberadaan dan penempatan benda-benda seperti dinding, pintu, jendela, pipa, kabel, dan ventilasi. Karena struktural diagram ini mewakili struktur, maka mereka digunakan untuk mendeskripsikan relasi antar kelas. Dan berikut adalah jenis-jenis diagram yang termasuk diagram struktural. Yang pertama ada kelas diagram, yang kedua objek diagram, yang ketiga komponen diagram, keempat composite struktur diagram, kelima ada development diagram, ketujuh ada package diagram, dan terakhir profile diagram. Lalu behavioral diagram. Behavioral diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan aspek dinamis dari suatu sistem. Ini menunjukkan bagaimana sistem berperilaku dan berinteraksi dengan dirinya sendiri dan entitas lain atau pengguna sistem lain. Mereka juga menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem, bagaimana objek berkomunikasi satu sama lain, bagaimana berlalunya waktu mempengaruhi sistem, atau peristiwa apa saja yang menyebabkan sistem mengubah keadaan internal. Karena diagram menggambarkan fungsionalitas sistem perangkat lunak, sebagai contoh, diagram aktivitas yang menggambarkan aktivitas bisnis dan operasional langkah demi langkah komponen dalam suatu sistem. Dan berikut jenis-jenis diagram yang termasuk diagram behavioral. Yang pertama ada activity diagram, ada use case diagram, interaction overview diagram, timing diagram, state machine diagram, communication diagram, dan sequence diagram. Lalu perbedaannya dari sini kita bisa lihat bahwa behavioral diagram itu adalah diagram yang menunjukkan bagaimana objek berkomunikasi, sedangkan struktural diagram hanya menampilkan struktur atau data-data yang terkait dalam suatu sistem. Oke, lanjut ke soal yang kedua, perbedaan Rational ROS dan Power Designer. Rational ROS adalah tools pemodelan visual untuk pengembangan sistem berbasis objek yang handal untuk digunakan sebagai bantuan bagi para pengembang dalam melakukan analisis dan perancangan sistem. Rational ROS mendukung pemodelan bisnis yang membantu para pengembang memahami sistem secara komprehensif. Ia juga membantu analisis sistem dengan cara pengembang membuat diagram use case untuk melihat fungsionalitas sistem secara keseluruhan sesuai dengan harapan dan keinginan pengguna. Lalu Power Designer. Power Designer adalah alat pemodelan yang memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah memvisualisasikan, menganalisis, dan memanipulasi metadata untuk arsitektur informasi perusahaan yang efektif. Power Designer secara unik menggabungkan beberapa teknik pemodelan data, diantaranya ada pemodelan konseptual, logis, dan fisik tradisional dengan kecerdasan bisnis yang unik, dan pemodelan pergerakan data untuk menyatukan analisis bisnis dengan solusi desain bisnis data formal. Power Designer mendukung semua diagram UML dan menawarkan pemetaan objek atau relasional tingkat lanjut untuk memanajemen implementasi presentasi. Power Designer juga mendukung teknik pemodelan khusus XML yang ditautkan ke model UML dan data. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.